Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Wulandari, NPM 20751004 dari Agribisnis 3A Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Manajemen Produksi, yaitu metode penilaian planset atau penentuan lokasi pabrik. Pada metode penilaian planset, yang pertama yaitu metode penilaian hasil values. Pada metode penilaian hasil values, sebuah lokasi dinilai berdasarkan faktor-faktor yang dianggap penting bagi sebuah pabrik. Faktor-faktor tersebut meliputi pasar, pengangkutan, bahan baku, tenaga kerja, dan tenaga listrik. Lokasi yang dipilih adalah lokasi yang memiliki nilai yang paling tinggi. Pada metode penilaian hasil values ini, kata kuncinya yaitu lokasi yang dipilih adalah lokasi yang memiliki nilai yang paling tinggi. Kemudian contoh metode penilaian hasil values. Penilaian lokasi untuk pendirian pabrik tapioka. Kebutuhan pabrik meliputi pasar, pengangkutan, bahan baku, tenaga kerja, tenaga listrik, iklim. Dengan nilai ideal, pasar sebesar 35, pengangkutan 35, bahan baku 15, tenaga kerja 10, tenaga listrik 10, dan iklim 5. Di 3 kota, yaitu kota A, kota B, dan kota C. Pada kota A, pasar bernilai 35, pengangkutan 25, bahan baku 5, tenaga kerja 8, tenaga listrik 10, dan iklim 5 dengan jumlah kebutuhan pabrik di kota A sebesar 88. Kemudian pada kota B, pasar bernilai 30, pengangkutan 25, bahan baku 12, tenaga kerja 10, tenaga listrik 10, dan iklim 4 dengan jumlah kebutuhan pabrik di kota B sebesar 91. Kemudian pada kota C, pasar bernilai 25, pengangkutan 20, bahan baku 15, tenaga kerja 8, tenaga listrik 8, dan iklim 4 dengan jumlah kebutuhan pabrik pada kota C sebesar 80. Kemudian penilaian lokasi untuk pendirian pabrik tapioka dengan menggunakan metode penilaian hasil values yaitu terletak pada kota B dengan jumlah kebutuhan pabrik sebesar 91. Kemudian yang kedua yaitu metode cost compression atau metode perbandingan biaya. Pada metode cost compression, lokasi yang dipilih adalah lokasi dengan biaya terendah, di mana biaya-biaya tersebut adalah biaya atau harga bahan merupakan harga pembelian ditambah dengan transportasinya. Kemudian biaya pengolahan meliputi seluruh biaya operasi ditambah dengan biaya-biaya yang perlu dipertimbangkan dari item-item biaya seperti gedung, bangunan, dan pajak. Kemudian biaya distribusi bisa dilihat dari pengalaman yang lalu sebagai patokan dari suatu pengetahuan mengenai market area akan menentukan ketepatan yang dapat dipercaya. Pada metode cost compression ini, kebalikan dari metode analisis penilaian hasil value. Jika pada penilaian hasil value yang diambil adalah nilai yang tertinggi, maka pada metode cost compression yang lokasi yang diambil adalah lokasi dengan biaya terendah. Contoh metode perbandingan biaya. Perbandingan biaya produksi per karung tapioka sampai ke tangan pelanggan. Jenis biaya meliputi bahan baku, bahan bakar, dan tenaga listrik, biaya pengerjaan atau operasi, biaya tenaga kerja pabrik dan pengawas, laboratorium, reparasi, dan lain-lain. Kemudian ada biaya lain yang meliputi biaya administrasi, asuransi, pajak, bunga pinjaman, pengapakan karung dan karung rusak, kemudian biaya penjualan dan biaya pengangkutan ke pasar. Pada kota A,
Dapat dilihat pada tabel ini, kota A menghabiskan bahan baku sebesar 50, bahan bakar dan tenaga listrik 15, tenaga kerja pabrik dan pengawas 20, laboratorium reparasi dan lain-lain 10, kemudian biaya administrasi 5, asuransi 5, pajak 4, bunga pinjaman 3, pengepakan karung dan karung rusak 4, kemudian biaya penjualan 5, biaya pengangkutan ke pasar 5, dengan jumlah biaya pada kota A sebesar 126. Kemudian pada kota B, bahan baku yang dihabiskan sebesar 40, dengan bahan bakar dan tenaga listrik 15, tenaga kerja pabrik dan pengawas 15, laboratorium reparasi dan lain-lain 10. Kemudian biaya administrasi 8, asuransi 5, pajak 4, bunga pinjaman 3, pengepakan karung dan karung rusak 4, kemudian biaya penjualan 7, biaya pengangkutan ke pasar 8, dengan jumlah biaya pada kota B sebesar 119. Kemudian pada kota C, bahan baku yang dihabiskan sebesar 35, bahan bakar dan tenaga listrik 20, tenaga kerja pabrik dan pengawas 20, laboratorium reparasi dan lain-lain 15, kemudian biaya administrasi 10, asuransi 5, pajak 4, bunga pinjaman 3, pengepakan karung dan karung rusak 4, biaya penjualan 10, dan biaya pengangkutan ke pasar 15, dengan jumlah biaya pada kota C sebesar 141. Kemudian perbandingan biaya produksi per karung tapioka sampai ke tangan pelanggan dengan metode perbandingan biaya jatuh kepada kota B dengan jumlah biaya 119. Karena pada metode perbandingan biaya, yaitu lokasi yang diambil adalah lokasi dengan biaya terendah. Kemudian yang ketiga yaitu economic analysis. Pada economic analysis terdapat biaya operasi atau operating cost yang meliputi biaya sewa, biaya ongkos pengangkutan, biaya buruh, pajak, harga listrik, dan biaya lainnya yang termasuk operasi. Biaya-biaya ini dibuat daftar kemudian dibandingkan untuk masing-masing alternatifnya dengan membuat suatu daftar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penentuan lokasi ini akan mempermudah untuk mengadakan perbandingan dan membantu dalam penilaian yang bersifat menyeluruh mengenai alternatif-alternatif lokasi tersebut. Contoh metode economic analysis, penilaian alternatif lokasi pabrik tapioka dengan metode economic analysis. Faktor ekonomi dan sosial meliputi biaya sewa, biaya tenaga kerja, biaya pengangkutan, pajak, listrik, biaya operasi total, kemudian ditambah dengan sikap masyarakat perumahan pegawai. Dapat dilihat di sini bahwa pada kota A, biaya sewa sebesar 20.000 dengan biaya tenaga kerja sebesar 135.000, biaya pengangkutan 81.000, pajak 0, listrik 6.000, kemudian biaya operasi totalnya sebesar 242.000. Dengan sikap masyarakat perumahan pegawai indifferent sangat baik. Kemudian pada kota B, biaya sewa sebesar 10.000, biaya tenaga kerja 130.000, biaya pengangkutan 64.000, pajak 3.500, listrik 6.000, dan biaya operasi total sebesar 213.500. Kemudian pada kota C, biaya sewa sebesar 10.000, biaya tenaga kerja 160.000, biaya pengangkutan 28.000, pajak 2.000, listrik 6.000 dengan biaya operasi total sebesar 206.000. Kemudian pada kota B ini sikap masyarakat perumahan pegawai
menghendaki cukup, dan pada kota C, jika masyarakat perumahan pegawai indiferen kurang. Jika hanya mempertimbangkan biaya operasi, maka lokasi pabrik yang akan dipilih adalah kota C dengan biaya operasi total 206.000, namun jika masyarakat perumahan pegawai indiferen kurang. Namun demikian, jika intangible faktor diperhitungkan, maka lokasi yang paling baik untuk mendirikan pabrik tapioka adalah di kota B. Karena biaya operasi medium sebesar 213.500, masyarakat menghendaki pabrik tersebut dan perumahan pegawai memadai. Demikianlah penjelasan saya mengenai mata kuliah manajemen produksi tentang metode penilaian Planset. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.